Kita akan lanjutkan serial khotbah kita dari kitab Daniel. Hari ini judulnya adalah Kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau saudara mau singkat berarti Kisah SMA. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 3 ayat 8 sampai 18. Kita mengunyah firman Tuhan perlahan-lahan, menikmati seperti makanan bagi jiwa kita. Demikian firman Tuhan, sama-sama. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan di atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Suatu kali ada seorang yang bernama Freddy. Dia punya seorang kakek yang cukup kaya. Kakek itu mewariskan warisan kepada dia sebelum dia meninggal tentunya. Dan ketika sudah meninggal disampaikanlah warisan itu kepadanya. Dan Freddy diminta memilih. Ada 2 tanah luas. Yang satu di Kalimantan, yang satu di Papua. Freddy harus pilih. Lalu Freddy pikir, Kalimantan akan jadi ibu kota negara. Saya pilih Kalimantan. Tapi ternyata setelah dia pilih Kalimantan, tanah yang di Papua lebih bagus. Yang diwariskan kepada orang lain. Sebab tanah Papua memiliki emas, perak, tembaga, dan berbagai pertambangan. Lalu Freddy berkata, "Sial, kenapa saya pilih Kalimantan? Harusnya pilih Papua." Tapi dia harus juga berangkat ke Kalimantan. Sampai di Kalimantan, ternyata di situ juga ada 2 pilihan. Kamu pilih ladang kopi atau ladang coklat.
Lalu Freddy berpikir, saya pilih ladang kopi. Lalu dia pilih ladang kopi. 2 hari kemudian harga kopi anjlok habis-habisan. Freddy merugi. Dia bilang, sial, kenapa saya pilih kopi? Harusnya coklat, sebab coklat harganya melonjak tinggi. Dia tersangkut di Kalimantan. Dia harus pulang ke Semarang. Tapi karena masa pandemi, tidak ada pesawat yang ke Semarang. Cuma ada 2 pesawat, satu menuju Jakarta, satu menuju Surabaya. Freddy harus pilih. Pilih mana? Freddy pilih Jakarta. Waktu dia pilih Jakarta, ternyata pesawat yang masuk dulu adalah yang ke Surabaya. Itu pesawat Boeing besar, baru. Mesinnya besar, dan waktu dibuka, karpet merah. Freddy berpikir, jangan-jangan salah lagi. Lalu setelah pesawat itu pergi, dia tunggu. Yang dari Jakarta. 3 jam gak muncul. Sial, kenapa saya pilih Jakarta? 3 kali sial. Setelah pesawat yang menuju Jakarta datang, dia lihat, ini pesawat Nurtanio dengan 2 kipas kecil. Ini buatan Habibie. Memang katanya pesawat Habibie gak pernah jatuh. Sebab tiap kali cuma nyangkut di pohon. Sial betul. Waktu dia naik ke pesawat itu, penuh sesek. Ada bayi menangis. Dia pusing kepala. Lalu ketika pesawat lewat pegunungan, saudara, tiba-tiba satu mesin mati. Celaka. Lalu pilot mengatakan, saudara-saudara penumpang akan diberikan parasut, siap-siap untuk terjun. Waduh, celaka. Sebab mesin yang satu lagi juga akan mati. Jadi dia juga pakai parasut. Waktu dia terjun, saudara, ada 2 tali. Kiri atau kanan? Waduh, pilih yang mana? Dia tarik yang kiri, jebret. Gak terjadi apa-apa. Dia tarik yang kanan, jebret. Rusak. Jadi dia melayang-layang. Waktu dia melayang-layang, kemudian dia berteriak, Tuhan, tolong aku. Tiba-tiba ada suara dari sorga. Ada 2 pilihan. Kamu pilih Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego atau Tuhannya Nebukadnezar. Saudara pilih yang mana? Ini ilustrasi humor, saudara. Tapi setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Kalau saudara salah pilih soal materi, soal benda, soal bisnis, soal uang, itu bisa diubah, bisa kemudian menyesal dan kemudian mungkin bisa dikejar karena uang. Tapi kalau saudara salah memilih soal jiwamu, saudara akan menyesal seumur hidup. Menyesal pun sudah tidak ada gunanya. Ini yang terjadi pada teks yang kita baca hari ini. Ketika kita melihat kisah Sadrak, Mesak, Abednego, kita melihat mereka memilih dengan benar. Memilih Al-Jehovah yang menciptakan langit dan bumi, yang sudah mereka kenal sejak nenek moyang mereka. Walaupun mereka orang-orang Yahudi yang harus dibuang ke Babel. Sadrak, Mesak, Abednego, temannya Daniel, tetap teguh pada pilihannya. Tidak berubah. Walaupun ada di negeri asing. Dan apa yang kita baca hari ini, saudara, bahwa Sadrak, Mesak, Abednego telah pilih untuk tidak ikut-ikutan menyembah patung emas yang dibangun oleh Nebukadnezar. Sebab mereka tahu
bahwa hanya Allah Yahweh pencipta langit dan bumi yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya Allah yang patut disembah, patut dipuji dan ditinggikan, bukan berhala-berhala yang lain. Walaupun Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi tantangan, ancaman yang sangat-sangat berat dan berbahaya, tapi mereka mantap. Mereka teguh. Mungkin mereka mengingat masa Musa dan Yosua dulu. Ketika Yosua pernah menantang orang-orang Israel yang menyembah berhala. Dia katakan, silakan kamu pilih. Kamu mau ikut Allah Yahweh pencipta langit bumi, atau mau ikut Allah asing orang Amori dan berhala-berhala lainnya. Tetapi aku dan keluargaku, aku memilih hanya menyembah Tuhan. Berani gak saudara berkata begitu? Di zaman ini, ketika ada begitu banyak berhala-berhala, baik yang kelihatan, baik yang tidak kelihatan, baik yang berbentuk patung, baik yang bukan berbentuk patung. Berani gak saudara berkata dengan tegas seperti SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa aku dan keluargaku, kami akan setia menyembah Tuhan. Walaupun bahaya, sangat-sangat berat. Ya. Tapi SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka memilih setia kepada Tuhan. Permisi tanya, apakah saudara selama ini atau hari ini sedang menghadapi ancaman, bahaya, tantangan yang sulit untuk setia kepada Tuhan Yesus atau menyimpang dari imanmu? Saya tidak tahu kehidupan saudara. Tapi yang pasti hari ini kita akan belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada dua pelajaran iman yang sangat-sangat penting. Yang pertama, iman yang mengalahkan tantangan. Itu saudara nanti bisa baca ulang di 8 sampai 12. Ayat 8 dikatakan para kasdim. Ini orang ahli nujum, ya, ahli ilmu-ilmu yang tadinya punya kedudukan tinggi di Babel, tapi kemudian mereka harus digantikan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel yang menolong Nebukadnezar. Sekarang mereka jealous, iri hati. Para kasdim itu. Dan mereka cari kesempatan untuk apa? Untuk menuduh. Dikatakan ayat 8, menuduh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun dulu mereka pernah ditolong oleh Daniel. Ini orang-orang yang tidak tahu membalas budi. Kalau tidak ada Daniel yang menolong mereka, tidak ada Allah Daniel yang menolong mereka, mereka sudah mati semuanya. Tapi kini mereka berbalik menuduh. Istilah menuduh dalam bahasa asli di sini artinya apa? Memakan atau mengunyah daging. Sepotong daging. Jadi seolah-olah para kasdim ini ingin menggigit Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada sebuah planning, ada sebuah rencana, ada sebuah niat jahat untuk mencelakai ketiga orang ini. Itulah orang-orang kasdim. Oh saudaraku, ini kenyataan hidup. Hidup orang Kristen di dunia seperti itu. Tuhan Yesus waktu di bumi ini sudah mengingatkan bahwa kita orang-orang percaya ibarat domba di tengah-tengah serigala. Serigala siap-siap menggigit, mencokot dagingmu. Ini arti kiasan, simbolik bahwa dunia akan mencelakai orang-orang percaya. Bahwa iblis dan orang-orang kafir akan mencelakai orang percaya. Ini kenyataan, jadi saudara jangan heran. Oh kok saya di orang Kristen sekarang banyak tantangan ya. Kok setelah percaya saya banyak kesulitan ya. Jangan heran, Yesus sudah bilang, kamu akan seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi gak usah khawatir, gak usah takut.
Gak usah gelisah. Sebab apa? Sebab Tuhan yang sudah menang itu akan memeliharamu sampai pada akhirnya. Ini menjadi pegangan kita. Itu sebabnya Yesus mengatakan kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan berdosa, jangan ikut-ikutan berbuat jahat. Tulus seperti merpati. Lalu ayat 9 sampai 12, para kasdim kemudian bukan saja berencana ingin mencokot, tapi juga melapor kepada raja. Oh raja, lihat orang-orang yang kamu angkat untuk memimpin wilayah di Babel ini. Sekarang mereka itu tidak mengindahkan perintahmu. Nah, istilah tidak mengindahkan di sini dalam bahasa asli itu berarti Sadrak, Mesak, dan Abednego sengaja memberontak. Sengaja melawan. Sengaja ingin menentang Nebukadnezar. Ini yang mereka laporkan. Ya. Jadi, saudaraku, dalam perjalanan hidup mengikut Tuhan Yesus, kita akan menghadapi orang-orang sedemikian. Yang penuh kebencian, yang penuh dengan ketidakpuasan, yang punya niat jahat, yang sengaja menuduh, ya, sengaja melakukan kejahatan, bahkan memberi ancaman bahaya. Permisi tanya, saudara siap gak menderita bagi Kristus? Siap gak kalau harus menderita demi Injil, demi iman, demi kebenaran, demi kerajaan Allah? Saudara siap gak kalau harus menderita? Halo? Siap? Kurang mantep, kalau siap itu kayak tentara dong. Siapa? Saudaraku, menderita bagi Kristus itu adalah sebuah karunia. Gak semua orang bisa menderita bagi Kristus. Gak semua orang diizinkan. Filipi pasal 1 ayat 29 mengatakan, kamu dikaruniakan bukan saja mendapat keselamatan, tapi kamu dikaruniakan menderita bagi Kristus. Kalau kamu bisa menderita bagi Kristus, itu anugerah. Bukan Tuhan tidak sayang sama kamu, justru sayangnya double. Karena kamu siap untuk Tuhan. Kalau kamu menderita karena salahmu, ya udah harus bertobat. Tapi kalau demi Kristus, itu sebuah kebahagiaan. Sebab itu kalau Tuhan hari ini mengizinkan saudara harus menderita tantangan berat, kesulitan, bahaya, belajar seperti SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menaklukkan tantangan itu. Menaklukkan, mengalahkan. Bukan melarikan diri, bukan takut, bukan kemudian mengurung diri, tidak, tapi menaklukkannya. Dengan iman yang kuat, dengan percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Saya baca sebuah cerita, si Ucok berusia 7 tahun. Suatu malam sebelum dia tidur, dia berlutut di tepi ranjangnya. Dia berdoa komat kamit begitu serius. Mamanya pas lewat di kamarnya, wah senang. Wah, anakku sekarang sudah bisa berdoa sendiri, cukup serius. Tapi kemudian mamanya mendengar, si Ucok itu setengah teriak. Ada 3 kata yang diulang, ada 1 kata yang diulang 3 kali. Ucok berkata, Putin, Putin, Putin. Mamanya agak kaget. Lalu dia komat kamit lagi. Udah selesai, amin, dia siap-siap mau tidur di ranjangnya. Mamanya datang, Ucok anakku, Mama senang kalau kamu sekarang bisa berdoa sendiri sebelum tidur dan cukup serius. Tapi Mama mau tanya, tadi di doamu Mama dengar kamu setengah teriak bilang Putin, Putin, Putin. Maksudnya apa? Apakah kamu berdoa untuk orang-orang Ukraina yang diserang oleh Putin supaya Putin bertobat dan tidak menyerang mereka lagi? Ucok bilang bukan Ma. Lalu
Gini loh Ma, tadi siang itu ada ujian sejarah. Nah pertanyaannya salah satu adalah, siapa nama presiden Cina? Saya tulis Putin. Lalu kata mamanya, ya tadi saya berdoa, saya minta Tuhan mengubah presiden Cina jadi Putin. Kan tiada yang mustahil bagi Tuhan kan Ma? Amin? Amin sembarangan. Saudara jangan latah, amin amin itu. Kalau nggak benar-benar keluar dari hati dan yakin, jangan amin. Itu amin latah namanya. Tuhan tidak pernah akan mengubah presiden China jadi Putin, mengerti? Kamu doa sampai bongkok. Sampai ludahmu habis, lidahmu keluar. Tetap presiden China, bukan Putin. Ini ilustrasi sebuah contoh orang yang memaksa Tuhan. Mengatur Tuhan dengan keinginan sendiri. Kemauan sendiri. Pernah gak saudara begitu? Ngakulah. Pernah gak sih? Permisi tanya, pernah kamu doa begini? Tuhan, kalau bisa Tuhan, aku minta dalam nama Tuhan Yesus. Buang semua kesulitan dan tantangan. Jauhkan jauh-jauh daripadaku. Tidak ada masalah. Semua rencana hidupku lancar-lancar. Tiap hari sehat, sukses, makmur. Hidupku gak ada badai, gak ada topan. Ya, gak ada batu kerikil. Pernah gak begitu? Ketika Tuhan izinkan datang tantangan, kamu minta Tuhan geser itu tantangan. Kalau boleh aku jadi orang Kristen, tidak pernah ada kesulitan dan tantangan. Itu mengatur Tuhan, tahu? Secara sadar atau tidak sadar, seringkali isi doa kita adalah mengatur Tuhan. Sesuai kemauan kita, keinginan kita. Betul nggak? Nah sekarang manggut. Bagus, ngaku-ngaku sekarang. Saudaraku, mari mulai hari ini kita belajar. Belajar bilang sama Tuhan, Tuhan walaupun ada tantangan. Walaupun ada kesulitan yang kau izinkan Tuhan. Saya mau belajar menaklukkan itu. Bukan menghindari. Bukan menyuruh Tuhan menggeser atau menghapus. Tapi menaklukkannya. Dengan bersandar kepada kuasa Tuhan. Yang sudah menang. Amin. Itu iman yang menaklukkan tantangan. Yang kedua iman yang berserah penuh. Itu 13 sampai 18. 13 sampai 15 Nebukadnezar menjadi marah dan geram. Kenapa ini si SMA ini gak mau taat? Panggil. Lalu Nebukadnezar bilang, jawab. Kenapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan, percumalah kasih jawaban Raja. Nah ayat 17 itu ada sedikit kurang tepat terjemahannya. 17. Ayat 17 di situ mengatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ini kurang tepat. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata kalimat ini, berarti seolah-olah Tuhan itu mungkin gak sanggup, betul? Jika ya, Allah yang kami puja sanggup, ya jelas sanggup dong, masa pakai jika? Tapi apa maksudnya jika di situ? Jika di situ terjemahan bahasa aslinya adalah jikalau itu harus terjadi. Jikalau kami harus dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Di situ. Jadi jika itu gak stop di situ langsung jikalau kami. No, jikalau demikian. Maksudnya apa? Jikalau kami harus pun dibuang ke dapur perapian, Allah kami sanggup. Itu terjemahan yang tepat. Itu keyakinan.
Kalaupun harus menderita, Allah kami sanggup melepaskan kami. Tapi kalaupun Allah tidak mau, jadi kedaulatannya tetap pada Allah. Kami tidak pernah akan tunduk menyembah kepada dewa Nebukadnezar. Tidak pernah akan tunduk menyembah kepada patung emas yang raja dirikan. Sudah melihat? Ini yang saya sebut iman yang berserah penuh. Tuhan, kalau Engkau mau selamatkan kami, Kau bisa Tuhan. Tapi gak maksa. Tuhan punya kedaulatan, punya bijaksana, punya keputusan. Kami yakin Tuhan bisa melakukan mujizat itu, tapi kalau tidak, it's okay. Kami tetap akan setia, kami tetap akan menyembah Tuhan, kami tidak akan berubah. Sudah melihat kan, ini yang disebut berserah penuh. Jadi berserah bukan menyerah. Berserah bukan terima kalah. Berserah bukan berarti pasrah. Kayak orang Jawa dikit-dikit pasrah. Ya wis pasrah, oh pasrah. Pasrah aja artinya apa? Ya udah seperti orang pasif gak bisa apa-apa. Bukan. Pasrah di sini, berserah di sini ada sebuah kekuatan aktif. Ada sebuah tindakan aktif. Ada sebuah keyakinan penuh bahwa Tuhanku maha besar. Dan ada sebuah kesiapan hati untuk menerima kedaulatan Tuhan, untuk menerima keputusan Tuhan. Itu berserah penuh. Masih ingat di Getsemani? Yesus doa apa? Bapa, kalau boleh, cawan ini berlalu. Penderitaan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendak. Berserah penuh. Keputusan di tangan Tuhan. Hasil di tangan Tuhan. Kedaulatan di tangan Tuhan. Itu berserah penuh. Saya yakin jawaban itu menunjukkan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah siap mati bagi Tuhan. Amin. Walaupun harus mati, mereka tidak pernah akan kompromi dengan berhala apapun. Sebab kalau kita mau belajar berserah penuh kepada Tuhan, ingat saudaraku, apapun yang Tuhan izinkan terjadi bagi orang percaya, dialami oleh orang percaya, dialami oleh saudara, pasti nanti ujungnya mendatangkan kebaikan. Itu janji firman-Nya. Saya baca cerita satu orang bapak bernama Untung. Orang Indonesia banyak nama Untung, mengharapkan untung. Dia suatu kali kehilangan 2 ekor kuda jantannya yang gagah. Yang dibanggakan di desa itu. Lalu tetangganya datang berkata, Pak Untung, kami ikut berduka cita atas musibah kehilangan 2 ekor kuda jantan. Lalu Pak Untung tersenyum, dia katakan, musibah atau bukan, itu belum tentu. Sebab aku percaya kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti ada kebaikan. Tetangganya sampai bingung-bingung. Hilang 2 ekor kuda, kok masih ngomongnya kayak begitu. Bener saudara, 3 hari kemudian, 2 ekor kuda jantan pulang. Bawa 15 ekor kuda betina. Hebat ya. Kalau kuda kita bilang hebat, kalau anakmu 2 bawa 15 bingung kamu. Wah, tetangganya datang lagi. Pak Untung, selamat ya. Kok persis seperti namamu, Untung. Hilang 2, balik bawa 15. Pak Untung bilang, untung atau rugi, belum tentu.
Tapi aku yakin kalau Tuhan izinkan terjadi padaku, pasti ada kebaikannya. 3 hari kemudian, anaknya yang laki, usia 18 tahun, menunggang seekor kuda betina itu. Dan kuda itu jadi liar. Anak itu jatuh, plak, kakinya patah. Tetangganya datang lagi. Pak Untung, kami ikut belasungkawa atas musibah kecelakaan anakmu, kakinya patah. Gara-gara kuda betina itu. Pak Untung bilang, musibah atau bukan musibah, belum tentu. Sebab aku yakin kalau itu Tuhan izinkan terjadi, pasti mendatangkan kebaikan. 1 minggu kemudian pecah perang. Negeri itu dengan negeri tetangga. Lalu pemerintah umumkan, setiap anak pria berusia 17 tahun ke atas harus angkat senjata ikut perang. Celaka, anak tetangga semua ikut perang. Kecuali anaknya Untung sebab kakinya patah. Tetangganya datang lagi menangis. Oh Pak Untung, kami yang bahaya musibah. Anak kami ikut perang, gimana dong kalau nanti mati? Pak Untung bilang, mati atau tidak mati, musibah atau bukan musibah, belum tentu. Sebab kalau Tuhan izinkan terjadi, pastilah mendatangkan kebaikan. Nah, saudara bisa terusin cerita itu sampai besok pagi. Mau mereka pulang menang perang, dapat harta, dapat lencana, ya kan, dapat istri terus dong. Tapi poin saya adalah apa? Kalau saudara yakin itu adalah diizinkan oleh Tuhan, penderitaan apapun, kesusahan apapun, musibah apapun, penyakit apapun, tantangan apapun termasuk nyawa terancam, pasti nanti mendatangkan kebaikan. Jangan mengurus soal hasil. Hasil adalah bagian dari Tuhan. Bagian saudara adalah apa? Berserah penuh. Ini bagian kita. Bagian kita berserah penuh. Ya Tuhan, kami yakin Engkau sanggup dan Engkau mampu. Tapi pun kalau Engkau tidak izinkan, kami yakin pasti mendatangkan kebaikan. Oh saudaraku, firman Tuhan bilang penderitaan apapun di dunia ini tidak bisa sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Surat Roma pasal 8 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Pedangkah? Penderitaankah? Penganiayaankah? Kematiankah? Tidak ada. Itu pertanyaan yang gak usah dijawab, retorik. Siapa yang bisa memisahkan kita? Apa yang bisa memisahkan kita? Tidak ada. Sebab, kata Rasul Paulus, aku yakin, baik hidup atau mati, baik maut, baik malaikat, baik pemerintah-pemerintah, baik roh-roh, maukah itu di angkasa, di bumi, di bawah bumi, tidak bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Saudara yakin nggak? Amin? Sungguh percaya? Puji Tuhan. Tuhan berjanji, Filipi 1:6, kalau Dia sudah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, Dia akan memberkatinya dan meneruskannya sampai pada akhirnya. Nggak tanggung-tanggung. Jadi bagaimana kisah SMA selanjutnya? Kita sambung 2 minggu lagi. Tapi hari ini saya mau saudara memiliki iman yang mengalahkan tantangan, iman yang berserah penuh. Amin. Percaya Tuhan pasti mendatangkan kebaikan? Hatiku percaya. Pegang hatimu.
Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Wanita saja, pria doa. Ku percaya. Pria berdoa. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Pria nyanyi, wanita berdoa. Hatiku percaya. Serahkan kekhawatiranmu, serahkan ketakutanmu. Katakan, aku sungguh-sungguh percaya kuasa-Mu Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Ya Tuhan Yesus, ajar kami melakukan apa yang kami nyanyikan. Supaya iman kami bukan iman yang gombal. Tapi iman kami iman yang menaklukkan semua ketakutan, semua kekhawatiran, semua tantangan, semua kesulitan. Tolong kami tidak mengatur Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang berdaulat. Beri kami iman yang berserah penuh. Menerima apapun keputusan-Mu, apapun ya Tuhan kedaulatan-Mu. Hikmat-Mu melampaui pengalaman kami, pikiran kami, perasaan kami. Kami yakin dan percaya pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Bagi kami yang mau setia, percaya, dan mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk karya-Mu yang lebih dulu mengasihi kami semua. Hatiku percaya, ya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Juru Selamat kami yang sudah menang atas maut, atas dosa, atas iblis. Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin.